Jesus, you're the God who reigns. The vision that we see, the mission that we reach. FGBMFI, FGBMFI. The vision that we see, the mission that we reach. Selamat sore dan selamat malam orang-orang terbahagia di dunia, the happiest people on earth, khususnya para SOTV Basic Class yang sampai saat ini yang tadi tanya sudah terdaftar sebanyak 213 orang peserta SOTV Basic Class. Sangat terharu Bapak Ibu atas antusiasme dari teman-teman sekalian untuk bisa mendaftar di SOTV ini. Oke, kita minta Brother Lukman pimpin kita di dalam doa. Silakan Brother Lukman. Kami ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saat-saat ini, hari-hari ini ya Tuhan. Tuhan memanggil kita, lelaki, perempuan, FGB Men LOF, juga hamba-hambanya, kekasih-kekasihnya untuk melayani di marketplace. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari ini, untuk kasih-Mu ya Tuhan, untuk Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebelum kami mulai juga Tuhan, berkati juga Brother Adam Teja Tuhan sebagai Director of SOTV, begitu juga Pak Hadi Setiawan Tuhan sebagai Kingdom Family Network, the Pastor Lord Jesus. Tuhan berkati ya Tuhan, mereka berdua, pakai mereka Tuhan hari ini juga Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu, berkati di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kami ya Tuhan yang hadir di Zoom ini ya Tuhan, yang mendengar, kami mau belajar Tuhan, kami mau berdiam Tuhan. Berikanlah kami hati seorang murid ya Tuhan, Yes, untuk kasih-Mu lebih-lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Thank you Brother Lukman. Praise the Lord, Bapak Ibu. Pada hari ini spesial, sengaja kita menghadirkan dua orang pemateri, yaitu Bapak Adam Teja dari Sydney, Australia. Beliau adalah Director of SOTV untuk Asia Pasifik. Dan juga ada tadi disebutkan Bapak Hani Setiawan dari Solo, Jawa Tengah. Yes, beliau itu seorang pastor, tapi beliau juga adalah pelaku usaha juga ya. Kemarin saya ada mengunjungi tempat usaha beliau dan teman-teman selaku family. Nanti lebih lanjut, lebih jauh beliau akan menyampaikan terkait tentang apa yang beliau lakukan di bidang programming komputer. Teman-teman, di hari-hari ini Pak Hani Setiawan dibawa Tuhan untuk berkeliling ke beberapa negara, khususnya ke negara Armenia, teman-teman. Armenia ya, tempat asal daripada Demos Zakarian keluarganya, pendiri daripada FGBMFI. Saya dan Pak Adam dan Pastor Hani dan beberapa teman dipertemukan by God's arrangement, teman-teman. Pada saat acara Indonesia Menyembah 12-12-12, di mana beliau juga dijadikan pembicara juga by God's arrangement, karena memang pembicara yang diharapkan itu tidak hadir, tapi justru di situ beliau itu membawa lonceng dan cincin dari Armenia, fresh banget, beliau baru pulang, dan nanti lebih jauh beliau ada sampaikan, itu terkait banget gitu dengan apa yang kita daripada Full Gospel Businessman Fellowship International sedang adakan gitu ya, khususnya visi dan misi daripada FGBMFI. Kita beri applause teman-teman untuk kedua pembicara kita. Ya, tema atau topik hari ini adalah the greatest business in the world dan a vision of the body of Christ by Tommy Hicks Vision, teman-teman, End Time Ministry, yang sudah lazim kita dengarkan dengan istilah awakening the sleeping giant, karena memang FGBMFI itu sesungguhnya adalah suatu the body of Christ movement, teman-teman ya. Jadi visi yang sangat besar gitu ya. Untuk menghemat waktu, teman-teman,
waktu dan tempat langsung saya berikan kepada Pak Adam Teja. Time is yours, Brother Adam. Come, silakan. Thank you Pak John Thompson. Sangat senang sekali bisa berkumpul di tempat ini, dan saya lihat leader-leader saya, Pak Dali, dan banyak Pak Bernard dan banyak yang lain sudah hadir. Terima kasih untuk mengundang saya. Sebenarnya malam ini kita mesti mengerti bahwa yang mengajar itu bukan saya atau Pak John atau Pak Pastor Hani ya. Yang mengajar adalah Roh Kudus. Berterima kasih Roh Kudus akan hadir di tempat ini. Saya percaya malam ini adalah kita bersama-sama seperti duduk di upper room. Dan kita akan mengalami baptisan kuasa baru dari Roh Kudus. Teman-teman, kita dengar minggu lalu luar biasa sekali Pak Ayung dan Pak Bernard mengajar melalui buku Happiest People on Earth. Untuk menghubungkan dengan apa yang kita akan bagikan hari ini, saya ingin kembali sejenak ke buku Happiest People on Earth itu. Jadi waktu Demos berumur 13 tahun, dia itu tuli. Pak Bernard sudah cerita itu. Satu hari, dia itu dijamah oleh Roh Kudus, dan pada malam itu Tuhan berbicara kepada Demos. Ada 3 hal yang sangat penting yang Tuhan bicara kepada Demos. Itu mengenai tentang power. 3 hal itu adalah pertanyaan, pewahyuan, dan perintah. Pertanyaan yang Tuhan tanya kepada Demos adalah, Demos, will you ever doubt my power? Demos, apakah kau akan meragukan kuasaku? Dan dia menjawab tidak. Pertanyaan itu ditanya 3 kali. Kemudian Tuhan menyatakan pewahyuannya, Demos, kuasa adalah hak lahir setiap orang Kristen yang lahir baru. Demos, power is the birthright of every Christian. Kemudian yang ketiga adalah perintah dari Tuhan kepada Demos. Demos, terimalah kuasa ini. Malam itu, Demos melepaskan dirinya dari keraguan dan mengalami mujizat. Dia yang tadinya tuli bisa mendengar. Teman-teman, malam ini saya betul-betul ingin kita semua itu melewati garis dari keraguan ini. Karena itu saya ingin bertanya kepada semua teman-teman yang hadir di tempat ini. Apakah Anda masih meragukan kuasa Tuhan? Silahkan dijawab dengan mungkin pakai reaction atau mungkin di chat. Apakah Anda masih meragukan kuasa Tuhan? Silahkan dijawab. Teman-teman, ini sangat penting sekali. Karena kita harus bisa melewati garis dari keraguan ini supaya kita bisa masuk ke hal yang selanjutnya. Yaitu kita harus percaya bahwa Kristus itu hidup di dalam kita. Sekarang saya juga ingin berhenti sejenak dan bertanya pertanyaan yang kedua. Percayakah Anda, teman-teman, bahwa Kristus itu hidup di dalam diri Anda? Teman-teman, beberapa hari yang lalu, silakan dijawab teman-teman. Beberapa hari yang lalu ada seseorang cendekiawan dari China yang saya baca. Dia mempelajari semua kepercayaan dan agama di seluruh dunia. Bertahun-tahun dia pelajari sampai 1 hari. Dia memberi satu kesimpulan bahwa hanya ada satu kepercayaan, yaitu kepercayaan orang Kristen yang Tuhannya lahir dari seorang perawan. Tuhannya mati tapi bangkit kembali. Tuhannya hidup di dalam orang-orang yang percaya. Dia bilang, ini luar biasa, Tuhannya hidup di dalam orang-orang percaya. Dan orang itu kemudian dia membaca perjanjian baru. Dia kuat Efesus 2:22. Kamu dibangun bersama-sama dengan orang lain untuk menjadi tempat di mana Allah tinggal melalui Roh Kudus. Luar biasa. Teman-teman, kita tahu dan hari ini kita mesti belajar bahwa Tuhan Yesus hidup di dalam dirimu. Christ is in you. Kita tahu di Galatia 2:20, aku sudah disalibkan dengan Kristus, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Di Kolose 1:26-27, rencana itu telah dirahasiakannya selama abad-abad dan generasi-generasi yang lampau, tetapi akhirnya diungkapkan kepada mereka yang mengasihi Dia dan yang hidup bagi Dia. Inilah rahasianya bahwa Kristus di dalammu adalah harapan untuk kemuliaan. Apakah Tuhan Yesus hidup di dalam Anda? Teman-teman, saya ingin membagikan kesaksian malam ini. Kesaksian yang saya sebut Jesus Moment. Momen Yesus saya. Teman-teman, sebagai orang FGB Men dan LOF, ini sangat penting. Sangat penting kita semua di sini itu mempunyai dan mempersiapkan kesaksian Anda mengenai momen dengan Yesus. Anda harus siap karena pertanyaan ini bisa tanya atau mungkin ada kesempatan di mana Anda bisa share.
Izinkanlah saya membagikan momen Yesus saya. Momen Yesus saya itu seperti apa yang ada di Lukas 19 ayat 1-10. Saya itu seperti Zakheus, orang pendek pemungut pajak yang kaya, yang memanjat pohon karena ingin melihat Yesus. Saya pernah seperti itu. Zakheus dengar tentang Tuhan. Saya juga tahu tentang Tuhan, tapi saya tidak mengenali Tuhan. Saya ingin seperti Zakheus untuk melihat Yesus. Jadi kita di pohon, dan kemudian Zakheus melihat Yesus lewat. Dan saya juga melihat Yesus lewat. Yesus juga melihat kami, dan kemudian Yesus mengundang dirinya datang ke rumah Zakheus. Yesus mengundang dirinya untuk masuk ke dalam diri saya. Zakheus berubah dengan radikal dan berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ketika Yesus juga hidup dalam saya, hidup saya juga berubah secara radikal. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, bisa bagi Tuhan. Tindakan radikal Zakheus itu dimungkinkan karena ada kehadiran Yesus. Karena ada kehadiran Roh Kudus dalam dirimu. Saya bertahun-tahun tidak sadar bahwa Kristus itu ada dalam saya. Saya tahu setelah saya menerima Tuhan sebagai juru selamat, ada compassion, ada belas kasihan yang sebelumnya tidak ada. Ada keinginan untuk saya untuk melayani. Saya yang awalnya melihat Tuhan sebagai juru selamat, mulai melihat Tuhan lebih dari hanya juru selamat. Saya melihat Tuhan sebagai Tuhan, pemimpin, bos, dan penuntun hidup saya. Apa yang terjadi pada saya bukanlah perubahan, bukan hanya perubahan, tetapi pertukaran. Hidup saya itu ditukar dengan Yesus yang hidup di dalam saya. It's not a change life, it's an exchange. Exchange, ditukar. Bertahun-tahun saya tidak tahu bahwa saya itu berguna untuk Tuhan. Saya pikir itu adalah bagian pendeta atau misionaris. Satu hari saya bertemu dengan seseorang, teman kita, my best friend, John Thompson, yang berulang-ulang berkata, Christ in you, the hope of glory. Christ in you, bro, the hope, sehari, the hope of glory. Sehari mungkin sebut itu mungkin 100 kali. Saya tidak mengerti. Saya betul-betul tidak mengerti apa itu maksudnya. Dan saya waktu terus untuk lama saya masih ragu-ragu sampai satu hari saya masuk di kelas SOTV seperti ini. Sedikit demi sedikit saya mengerti bahwa Tuhan ingin memakai saya. Saya adalah bagian kecil dari tubuh Kristus, tetapi sekecil apapun Tuhan ingin saya bergerak untuknya. Anda mungkin sering bertanya juga, mengapa dalam hidup Anda ada dorongan untuk melakukan hal-hal yang bukan keinginan Anda? Saya ingin satu hari teman-teman di sini diberi kesempatan untuk memberi kesaksian. Anda di mana Anda mengalami hidup yang luar biasa karena Roh Kudus menyetir kehidupan Anda. Hari ini saya akan bahas dua hal. Pertama adalah transkrip dari pembicaraan Demos di tahun 1982. Dan kedua, Pastor Hani akan membicarakan tentang visi dari Tommy Hicks. Kenapa? Apa yang dibicarakan Demos di tahun 1982 akhirnya menjadi buklet yang berjudul The Greatest Business on Earth. Saya akan share banyak yang tidak ada di buku, teman-teman. Karena yang ada di buku, Anda bisa baca sendiri. Antara 1952 waktu FGB MFA dibentuk sampai 1980 terjadi pertumbuhan luar biasa di FGB MFA. Luar biasa. Tapi pada tahun 1982 ada perubahan besar. Selasa malam yang lalu dalam renungan, saya sepertinya dibawa ke masa yang lalu. Dibawa ke tempat di mana ada pertemuan itu di Lake of Ozark. Mungkin karena saya membaca buku ini berulang-ulang. Saya berjalan masuk ke meeting di Lake Ozark, seolah-olah saya jalan di sana. Hati saya itu menjerit, mencium bau kesombongan dari orang-orang yang hadir di meeting itu. Pada saat itu, FGB MFA itu baru selesai membangun bangunan yang luar biasa mewah di Costa Mesa, California. Saya waktu itu sambil masuk, saya bertanya, kenapa? Kenapa udah punya building kok masih ada meeting di tempat luar? Mengapa mengadakan building di Lake Ozark, di Danau Ozark ini? Dan kemudian saya mengerti bahwa Danau Ozark adalah danau buatan manusia terbesar di dunia. Dalam hati saya bertanya, apakah Demos secara diam-diam, secara rahasia, ingin berteriak kepada kita yang hari ini hadir, bahwa pada saat itu FGB MFI dan bangunannya sedang balik ke kedagingan, membangun fellowship dengan kekuatan dan kesombongan manusia. Apakah itu benar? Saya tidak tahu.
Tapi dalam renungan saya mendengar orang-orang membanggakan hal ini. Topik pembicaraan adalah siapa yang paling hebat, siapa yang menyumbang paling banyak, siapakah itu dan ini dan itu. Tapi di sudut mata saya melihat Demos. Walaupun beliau senyum dan tertawa, tapi ada kesedihan dalam. Dia berkata di surat itu, pada malam itu, bangunan ini bukan visi kita. Chapter bukan visi kita. Visi kita adalah manusia. Malam itu, Demos sharing mengenai pewahyuan langsung yang dia dapat dari Bapak Surgawi. Waktu Bapak Surgawi berkata, Demos, aku menunggu kau. Aku menunggu the body of Christ. Son, I'm waiting for you. Dia bilang, aku sudah memberikan segala-galanya, aku telah memberikan anakku, aku telah memberikan namanya, aku telah memberikan otoritasnya, aku tidak bisa memberikan kau apapun juga. Dalam pandangan saya berbalik dan melihat reaksi dari semua pemimpin waktu Demos berbicara seperti itu. Tidak ada yang reaksi. Kebanyakan mereka seolah-olah mereka telah memikir mereka sudah mencapai puncak kesuksesan. Dalam pikiran mereka bangunan itu adalah bukti bahwa Tuhan memberkati mereka. Dalam pikiran mereka sudah pasti dengan ada bangunan itu ada 1 juta orang baru, anggota baru yang akan berjalan melewati gerbang yang sempit itu. Mereka pikir job is done, sudah saatnya tidur. Tapi kalau kita mendengar rekaman dari audio transkrip itu, Demos tidak menyerah. Demos dengan gaya yang dia terus memberikan semangat. Teman-teman, buka pikiran kalian, buka hati kalian. Mari kita lakukan bisnis terbesar di dunia. Mari kita cari Tuhan dan mengerti apa yang dia ingin lakukan. Percayalah bahwa ketika kita melangkah dan mulai melakukan apa yang dia tunjukkan, Tuhan akan berkata, apapun yang kau lakukan, aku akan memberkatimu. Teman-teman, di akhir pertemuan itu, kita baca sendiri di suratnya. Dan kita bisa mendengar. Demos yang sudah kehabisan tenaga menutup dengan mengatakan, teman-teman, kita sudah sampai pada titik ini. Kita sudah di tempat ini. Apakah kita akan melakukannya atau tidak melakukannya? Apakah kita akan tidur atau maju terus? Itulah posisi kita saat itu. Itulah yang menjadi intinya. Malam itu, sehari sesudahnya, saya share ini kepada John Thompson. Dan Pak John Thompson cerita, dia juga pernah ke tempat di itu bangunan Full Gospel. Bangun yang sangat megah. Tapi hati Pak John Thompson juga menangis. Dan saya share hal ini juga kepada John Crete. Dan John Crete berkata, tahun 1982, di tahun itu semua yang hadir mendengar the greatest business on earth. Tapi mereka semua pulang dan tidak ada yang melakukan sesuatu yang berbeda. Dia bilang seluruh tubuh Kristus tertidur, termasuk FGB MFI. Ini John Crete yang masih hidup hari ini yang hadir di meeting itu. Sedih sekali. Tapi apa yang di-sharekan oleh Demos Sakarian di Lake of Ozark itu betul-betul memprovokasi serangan terhadap FGB MFI oleh setan. Karena deklarasi yang John Crete katakan bahwa I'm waiting for you. I've given you my son. I've given you his name. I've given you his authority. I can't give you anymore. Itu adalah satu yang sangat ditakutkan sekali oleh setan. Karena dia tahu apa kalau orang menangkap ini, dia tahu apa yang akan terjadi di dunia. Setahun kemudian Demos mengalami stroke yang membuat tubuhnya lumpuh di sisi kiri. Lengan dan kakinya mati. Setan menyerang pria yang memiliki visi. Sedih sekali. Hanya doa-doa anggota di seluruh dunia yang menyelamatkan Demos dari kematian. Karena bahkan dokter juga bilang tidak ada harapan. Ketika setan tidak bisa membunuh pria dengan visi, dia beralih ke plan B. Mencoba menurunkan Demos sebagai presiden. Selama 10 tahun terakhir hidupnya, Demos diserang oleh beberapa anggota yang menginginkan posisinya. Hanya ketika ada nabi, profet yang datang membawa firman dari Tuhan, serangan ini berhasil diatasi. Ketika itu gagal, setan kemudian mencoba plan C, yaitu memisahkan chapter dan negara dari internasional. Idenya itu sangat simple, untuk membuat internasional kesulitan finansial dengan memisahkan anggota darinya. Teman-teman, kita tahu, ini perkataan bukan perkataan saya, ini perkataan dari John Crete sendiri. Dia bilang, sejak 1993 ketika Richard
menjadi presiden FGBMFI berjalan dengan sedikit pertumbuhan. Tetapi teman-teman, Tuhan mempunyai rencana yang berbeda. Gelombang kebangkitan baru, New Way of Revival, ternyata bergerak ke Indonesia dan dari Indonesia. Kita akan mendengar cerita itu bahwa Tuhan bergerak dengan kuat melalui pemimpin-pemimpin Indonesia, melalui Pak Bernard, Pak Ayung, lalu ke Pak John Thompson yang kemudian membawa visi ini kembali ke Amerika dan ke seluruh dunia. Ini mungkin bagian yang saya akan minta leader-leader yang lain yang share. Indonesia akan menjadi berkat. Indonesia akan menghidupkan visi ini. Anda semua akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Ada panggilan yang sangat kuat buat Indonesia. Tapi teman-teman, ingat satu. Waktu saya hari Selasa yang lalu, Tuhan berbicara sangat singkat untuk Indonesia. Ini satu pesan dari Tuhan untuk FGB Men dan LOF Indonesia. Tuhan hanya berkata, if my people. Itu dari 2 Korintian 7:14. Itu 2 Tawarik 7:14. Tuhan hanya berkata, jika umatku, dan saya mengerti, jika umatku yang memakai namaku itu merendahkan diri dan berdoa serta datang kepadaku dan meninggalkan perbuatan mereka yang jahat, maka dari surga aku akan mendengar dari mereka. Aku akan mengampuni dosa-dosa mereka dan menjadikan negeri mereka makmur kembali. Teman-teman, kita dipanggil di Full Gospel. Kita dipanggil untuk memulihkan dan membawa New Wave Revival. Tapi ada syaratnya satu. If my people, jika umatku merendahkan diri. Teman-teman, tahun 2017 Richard Sakarian meninggal, kita tahu, dan diganti oleh Mario Garcia. Mario Garcia memanggil John Crete untuk restore Full Gospel to the Fellowship, mengembalikan Injil sepenuhnya ke fellowship ini. John Crete yang sudah melayani sejak zaman Demos mengerti bahwa visi ini harus dikembalikan kepada anggota. Visi ini ada di buku-buku Demos dan SOTV kemudian dimulai. Saat John Crete mempersiapkan School of SOTV, jelas bahwa visinya adalah bahwa Tuhan akan membangkitkan tubuh Kristus dan mengurapi mereka dengan tanda-tanda keajaiban dan mujizat untuk menjadi pekerja panen. Saat itulah kita menarik benang merah dengan mimpi yang diberikan kepada Tommy Hicks, dan kemudian gambaran keseluruhannya mulai menjadi jelas. Saya yakin nanti Pastor Hani bisa menarik benang merah ini. Namun, meskipun visi ada di buku, itu tidak cukup untuk mengembalikan Full Gospel ke fellowship. Tuhan harus memberikan pewahyuan oleh Roh Kudus. Jika pemimpin dan anggota tidak melihat Roh Kudus sebagai penghubung dengan Tuhan Yesus, tidak akan ada pewahyuan, tidak ada revelation. Tanpa Roh Kudus tidak ada Full Gospel. Ini sebabnya mengapa Full Gospel bisa diserang oleh iblis. Karena banyak pemimpin dan anggota tidak dibaptis oleh dalam Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa mengungkapkan Yesus sebagai Tuhan. Dan Roh Kuduslah yang digunakan Yesus untuk mengungkapkan kehendaknya bagi Tuhan, bagi tubuh Kristus. Teman-teman, jika FGB MFI gagal membantu anggotanya menerima baptisan Roh Kudus dan belajar bagaimana dipimpin olehnya sesuai arahan Yesus, maka FGB MFI tidak memiliki tujuan. Apapun konflik yang ada di antara pemimpin di fellowship hari ini dari segala negara, ini karena beberapa orang tidak tunduk kepada Yesus sebagai Tuhan oleh Roh Kudus. Ini adalah yang menyalibkan Yesus 2000 tahun yang lalu, dan hari ini masih mencoba menyalibkan Yesus di Full Gospel Businessman Fellowship. Teman-teman, ini bukannya waktu untuk mendengar nubuatan, tetapi ini waktunya untuk kita sama-sama bangkit dan mengeksekusi, melakukan semua yang Tuhan sudah nubuatkan. Bukan dengan kekuatan kita, tapi hanya dengan kuasa Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan harus terjadi, teman-teman. Tuhan membutuhkan Anda, saya, dan kita semua. Tuhan membutuhkan tubuh Kristus. Ini waktunya eklesia untuk bangkit. Teman-teman, kita perlu Roh Kudus. Tanpa pewahyuan ini tidak akan ada panen akhir zaman. Tidak ada guna kita membangun banyak chapter yang tidak memiliki full gospel. Kita perlu memiliki pemimpin chapter dan pemimpin-pemimpin yang lahir dalam roh. Berapa hari yang lalu saya membaca majalah Voice yang sangat tua, tahun 2019 berapa. Nah, di majalah Voice itu setelah diterbitkan setelah Demos Sakarian meninggal. Ada seseorang yang menulis di buku ini. Dunia perlu melihat yang supernatural.
Jika kita tidak memberikan yang supernatural dan Roh Kudus yang sejati, musuh kita akan mengisi dunia dengan roh kegelapan dan kegelapan yang supernatural. Teman-teman, Anda telah datang ke kerajaan untuk waktu seperti ini. Anda ada di Full Gospel untuk waktu seperti ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin mengundang Pastor Hani Setiawan untuk meneruskan. Ya. Saya ingin memberi satu kesaksian yang sangat singkat. Tanggal 2 Desember tahun lalu, entah kenapa saya bisa dipanggil untuk ada di Solo. Pagi itu saya berjalan dan mendadak saya berhenti di satu gerbang satu kompleks. Di tempat itu saya berdoa, Tuhan, raise up a leader from this place. Saya angkat tangan dan saya bilang, Tuhan, raise up the leader in this place. 10 hari kemudian saya ketemu leader yang di raise up dari tempat itu. Ternyata di tempat saya berdiri, di belakang itu adalah rumah Pastor Hani Setiawan. Saya yakin itu bukan kebetulan. Thank you. Silakan Pastor Hani. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Adam, Pak John. Luar biasa sekali. Saya itu sungkan sekali sebetulnya nih orang hebat-hebat di sini Pak Abin dan teman-teman. Ini ada teman saya nih Pak Edi ya, dari Jawa Timur. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan. Saya senang sekali ya. Saya boleh dikatakan adalah kalau di wayang itu ada gurunya siapa? Gurunya Pendawa ya. Kemudian ada orang, saya lupa muridnya, di Karno atau siapa itu muridnya itu, yang tidak boleh belajar karena dia bukan orang yang keturunan raja gitu ya, bukan keturunan raja, tapi dia selalu bersama dengan gurunya Pendawa itu, akhirnya dia bisa memanah sebagus Arjuna gitu ya. Bagi saya demo Sakarian itu saya tidak terlalu aktif secara struktural di Full Gospel ya, tetapi sejak SMP saya selalu membaca tentang demo Sakarian ini. Jadi saya selalu belajar dan mengerti jadi Armenia dan Demos. Jadi boleh dikatakan saya kayak pulang rumah, pulang rumah di Full Gospel ini gitu. Ya background kecil sedikit ya, saya 7 tahun di Amerika, memang belajar lebih banyak ke bisnis dan software engineer. Kemudian tapi saya lebih banyak di hamba Tuhan. Tapi saya bergerak di apostolik untuk membangkitkan suku-suku di Indonesia dan membangkitkan anak-anak muda. Saya bergerak ke situ ya untuk mengerti destiny dan hati saya di tubuh Kristus ya, untuk bergerak. Dan saya senang sekali, terutama Pak Adam, Pak John yang sudah hari-hari ini bergerak, itu luar biasa. Nah, saya mau mulai dengan sharing saya dulu Pak, sebelum kita ngomong, karena banyak sekali Pak Tom Hicks, kemudian sejarah, saya harus ngebut untuk mengerti apa yang terjadi di Full Gospel dalam 30 tahun terakhir. Saya pengen tahu sebelum saya bicara dengan orang-orang yang betul-betul mengerti Full Gospel gitu. Biarpun saya sharing only little part of my part gitu ya. Tapi saya mau mulai dengan kesaksian ini. Satu kali ada gathering ini di hosting sama keluarga besar Global Family yang saya bersama-sama, yaitu David Dimian dan Watchman for Nations di Jeju Island, Korea. Saya yakin 2018 waktu itu Tuhan ngomong bahwa istri dan anak-anakmu gitu. Kali ini saya bawa istri, istri anak kecil-kecil saya bawa semua, saya bawa bendera merah putih, siapin bendera merah putih gitu. Kemudian saya lewat Kuala Lumpur tuh, cut the story short, sampai di gerbang di Malaysia gitu, bendera merah putih saya hilang karena saking bingungnya anaknya, bendera merah putihnya hilang gitu. Agak kecewa sekali saya. Saya kecewa sekali, saya mau ke Korea sebagai orang Indonesia, represent my nation gitu. Tapi kemudian Tuhan ngomong gini, istri saya udah, aduh hilang gimana gitu. Ya, kemudian Tuhan ngomong dalam hati gitu. Ini Full Gospel percaya Tuhan bicara ya. Kalau nggak percaya Tuhan bicara kan repot ya. Ya, Tuhan masih bicara ya. Dari dalam hatilah impresi dalam hati saya. Kenapa kau bawa bendera merah putih? Pertanyaan itu mengusik hati saya sepanjang perjalanan gitu. Sampai akhirnya turun ke Korea pada waktu itu sulit sekali. Karena hujan yang luar biasa gitu. Akhirnya sudah pada haleluya puji Tuhan. Karena menakutkan sekali, akhirnya landing. Saat itu terbuka hati saya gitu kan. Kamu ke Korea, kita mau berdoa untuk Korea Utara dan Korea Selatan. Jeju Island tidak membutuhkan visa.
di mana Korea Utara bisa datang, Korea Selatan bisa datang dengan gampang gitu. Pada saat itulah Tuhan katakan, if you go and come to Korea, your heart has to be Korean. Hatimu harus Korea gitu. Lupakan Indonesia, baru kamu mengerti Korea. Kamu bisa menangis untuk Korea. Kamu bisa berdoa untuk Korea. Karena kamu sekarang orang Korea. Di situ saya diajar bapak-bapak ibu yang dikasih Tuhan, apa arti doa syafaat. Kita tidak berdoa untuk Korea, tapi saya berdoa sebagai orang Korea. Itu beda. Saya tidak berdoa untuk orang sakit, tapi saya berdoa sebagai yang sakit. Itu beda. Nah, kenapa saya mulai dari kesaksian itu? That's a key of intercessors. Sebagai pendoa syafaat, sebagai orang, dan itu hatinya Demos Zakarian. Ketika dia melihat jutaan orang dalam visinya, itu hatinya Tom Hicks to prepare the bride. Ketika dia bisa melihat orang lain, kalau orang lain mati, aku mati. Kalau bangsaku mati, aku mati. Because I'm part of the human. I'm part of Indonesia. Dan itu luar biasa. Ya. Dan sekarang saya akan membawa saudara untuk melihat sedikit ya tentang Armenia. Ya. Lupakan bahwa kita orang Indonesia. Lupakan bahwa kita orang Amerika. Orang apapun. Indonesia is a great nation, man. Ya, luar biasa. Tapi maaf ya, Demos bukan dari Indonesia. Demos dari Armenia. Ya. Full gospel ini didevelop oleh Demos Zakarian, bukan Tejo atau apa Pak siapa gitu yang dari Jawa atau dari Papua. Maaf, orang Jawa luar biasa mendirikan presidennya orang Jawa terus. Dari kota saya ini sekarang Pak Jokowi kan dari kota saya, dari Solo ya. Itu orang Jawa luar biasa. Orang Papua hebat-hebat. Orang Maluku itu keren-keren. Tapi maaf sekali lagi full gospel dibangun oleh orang Armenia. Ya, maka mau tidak mau ada destiny dari Armenia itu yang menjadi bagian kenapa Tuhan memilih orang Armenia yang ada pada dasarnya adalah orang perantauan, imigran yang tahun 1905 kalau nggak salah ya. I did my homework Pak Adam ya. So 1905 ya 105 kemudian 8 tahun 1926 penuh Roh Kudus yang dikatakan Pak Adam tadi ya toh. Dia penuh ketika umur 13 tahun, very young. Very poor. Sangat muda, sangat miskin. Armenian dipakai Tuhan. Luar biasa, Saudara. Dan Armenia sekarang tinggal 2 juta Pak Bernard. Tinggal 2 juta orang. Karena dibunuh orang terus. Berapa banyak mengerti bahwa sukunya pendiri full gospel. Yang kaya raya itu hampir punah. Sukunya. Dan di desa di bawah Gunung Ararat itu, Karakala itu sekarang sebagian dari Gunung Ararat sudah beberapa puluh tahun yang lalu sudah diambil Turki. Sekarang Azerbaijan mau diambil. Kemarin Presiden Iran meninggal ketika bertemu dengan Azerbaijan ketika saya ada di sana gitu. That's a very prophetic. Tiba-tiba kami mengerti, kita mengerti. Ya, karena kita ada di gelombang kegerakan doa, ada destiny dari Armenia ini yang kita bangsa-bangsa lupakan. Sebab itu kemarin ketika kita berangkat ke sana, kita minta maaf kepada orang-orang di Armenia. Forgive us. We forget you. Dan ketika kita sampai di situ, tiba-tiba Tuhan kayak bukakan gitu. Full gospel. Saya bukan orang full gospel. Full gospel. Ya, berarti full gospel ini boleh dikatakan adalah Armenia rohani. Yang sepakat katakan amin. Yang tidak bisa ganti sejarah saya. Ya, tidak bisa ganti sejarah. Bahwa full gospel ini adalah suku Armenia rohani in a way. Karena dibangun. Beda dengan saya Chinese Indonesia. Setelah kebangunan rohani saya dari Om Yap Xiong-i, full gospel juga, GBS, yang akarnya dari Johnson, ya, ketika almarhum mama saya dengan almarhum Yap Xiong-i, kemudian dengan almarhum Yakub Nahwei, dengan sekarang Pak Ubaja, ya, semua jadi gereja-gereja besar, datang ke Korea 1988 untuk melihat kebangunan rohani, pulang semua membangun gereja sendiri-sendiri, besar semua. Gitu ya, saya punya darah Korea sebagai pergerakannya, tapi destiny saya sebagai orang Chinese Johnson nggak bisa dilupakan. Pulang dari Korea, bapak-bapak dan mama saya itu ketemu anaknya Johnson,
Orang Chinese saya punya darah legacy rohani. Itu yang saya sebut. Nah, full gospel ini memiliki darah legacy dari Demos Sakarian. Amin. Dan kita mewarisi warisan rohani itu, dan Demos Sakarian ini adalah Armenia. Jadi tidak bisa ditutup mata bahwa apa yang terjadi di Armenia seharusnya mengusik hati full gospel. Bahwa Armenia sekarang ada 4 kota waktu 2 bulan yang lalu saya ke sana, ada 4 kota yang mau diserahkan ke Azerbaijan untuk berganti, dan ada demo yang luar biasa, ya, supaya mengerti aja bahwa Armenia itu adalah negara Kristen pertama di dunia. Saya minta izin ya untuk pakai PowerPoint supaya saya tidak kemana-mana, karena saya ini waktunya sedikit. Saya kalau ngomong itu tidak bisa berhenti, Pak. Jadi agak susah. Nanti kalau kelamaan langsung dibilang, Pak, waktunya udah habis gitu ya. Jadi saya coba put in the slide ya. Jadi ini Armenia. Maaf, saya agak formal sedikit ya. Saya tidak tahu nih berhadapan dengan siapa. Ini Georgia, Armenia, Rusia. Jadi Armenia dulu adalah jajahan Rusia. Jadi Armenia itu bisa bahasa Rusia, Pak, banyak kan di sana. Nah, ini Turki. Kenapa Gunung Ararat ada di Turki gitu? Sebagian karena diambil alih oleh Ottoman. Armenia ini kecil sekali karena dibunuh terus. Jadi genocide seperti orang Yahudi. Dibunuh terus. Ya, genocide. Sekarang tinggal Notio 2 juta. Penduduknya tinggal 2 juta, Pak. Tetapi Armenia yang diaspora itu ada 8 juta. Jadi sekitar 10 juta total di seluruh dunia. Jadi sama orang Jawa nggak ada apa-apanya, Pak. Jawa itu 100 juta ya, itu satu kota Solo Raya aja ini, ya, itu tidak ada apa-apanya ya. Ini luar biasa. Ini Armenia, dari negara yang paling kecil lahir full gospel yang sudah menyentuh 200 orang, mungkin sekarang 90 something, tetapi menyentuh hampir seluruh negara di dunia, betul kan? Hampir menyentuh seluruh. Bagaimana mungkin? Banyak nubuatan terjadi. Yang paling kecil menjadi besar, yang paling lemah dipakai Tuhan. Itu, saudara. Jadi ini aja belum kontennya ya Pak John ya. Baru ngomong seperti ini aja, hati saya semangat kok. Kenapa? Jangan melihat Demos Sakarian sebagai orang pebisnis kaya. Lihatlah Demos Sakarian dari suku yang hampir punah. Bapak akan melihat, bapak-bapak, ibu-ibu yang akan melihat betapa dahsyatnya kuasa Tuhan. Dia pakai orang-orang kecil. Kalau kita melihat Demos yang sudah kaya, oh dia full gospel, dia pendiri kaya raya, dia itu yang duitin John Austin, papanya Joel Austin itu mau bangkrut, mau keluar dari pelayanan, ketemu di pesawat, kemudian yaudah saya funding. Yang bikin gereja besar itu si Demos Sakarian, hebat loh, diduiti gitu ya, diduiti kemudian jadi besar. Orang luar biasa memang kalau soal bagi-bagi duit. Demos Sakarian itu luar biasa sekali karena dia dulu miskin, kecil, dan orang buangan gitu loh. Dan itu yang harus kita mengerti bahwa ini. Jadi di Iran, jadi kenapa ada hubungan langsung? Ya, ini sedikit politik ya, mungkin supaya pada ngerti. Ya, kenapa Israel itu mendukung Azerbaijan? Padahal dia kan negara Kristen, seharusnya Azerbaijan lebih ke Islam gitu kan. Azerbaijan itu Islam gitu. Kenapa Israel lebih mendukung yang katanya musuh? Jadi Azerbaijan itu didukung Israel. Armenia itu nggak ada yang dukung, Pak. Israel nggak dukung, Islam juga nggak dukung. Indonesia kenal aja nggak, Armenia itu negara apa juga nggak ngerti gitu juga. Nggak ada yang ngerti gitu. Bahwa ada orang dibunuh-bunuh di sana, yang dikenal di Indonesia kan cuma Palestina gitu kan. Free Palestina. Apa pernah mendengar Free Armenia? Tidak ada. Ya kalau orang lain tidak tahu nggak apa-apa, tapi full gospel harus tahu lah. Ini saya mewakili orang Armenia agak protes nih. Kalau full gospel tidak ngerti Armenia, kan berarti kita harus bertobat bersama-sama. Karena kita lahirnya dari orang-orang ini gitu. Jadi kita harus mengerti redemptive destiny dari Armenia. Yerevan itu ibu kotanya, kota tertua boleh dikatakan di dunia. Can you imagine? Still exist, Pak. Masih hidup. Masih ada tempat Gunung Ararat, tempat Nabi Nuh. Itu ada, boleh dikatakan Armenia ini adalah sukunya Nabi Nuh. Keren sekali kan, sudah. Dan hampir terlupakan. Ya, cerita ini aja. Nah, kalau tidak tahu ini Pak D.
Pak Dedemos, ya kalau kita ngomong Pak Dedemos, supaya ngerti lah bahwa dia itu orang sederhana, simple. Kalau ini sudah kaya karena dia punya peternakan banyak kan, besar-besar kan, yang bikin dia kaya raya. Ya, Demos Zakarian ini. Saya mau stage sedikit, saya yakin ini sudah pada tahu, tapi karena ini ada beberapa dari teman-teman Kingdom Family juga, saya secara simpel, saya akan cepat. Early life dan escape. Demos Zakarian lahir di Armenia, melarikan diri karena Holocaust. Ini karena nabi ya, boy prophet itu ya. Ada boy prophet kecil, dia ada nubuatan di situ, dia akhirnya tumbuh di Amerika dan penuh Roh Kudus 1926. Jadi yang pindah itu kakeknya, dia belum lahir pada waktu itu. Ya, tapi maksudnya dia bergerak gitu, masih kecil gitu. Dan sukses in dairy farming, peternakan susu keluarga. Nanti kalau ada data-data kurang tepat, Pak Adam dan Pak John yang revisi. Saya tidak ke datanya ya, ini bukan ujian tesis. Ya, peternakan susu keluarga Zakarian ini menjadi salah satu yang pribadi besar di Demos. Kerjanya itu funding, mendukung. Kemudian 1951 Demos membantu kebangunan rohani, dan di tahun-tahun itu ketemu Tom Hicks yang ada prophetic vision yang 1952 di Argentina ya kalau nggak salah, itu untuk apa yang sedang terjadi di situ. Kemudian awal-awalnya frustasi, kemudian dia banyak kesaksian. Jadi full gospel itu sangat dikenal sebetulnya dengan kesaksian, Pak Adam, Pak John. Jadi kalau nggak ada kesaksian itu nggak ada full gospel. It has to be a witness, bersaksi. Ya, bersaksi. Jadi kesaksian itu menjadi. Dan ada satu data yang saya temukan yang mungkin banyak yang tidak begitu tahu, ketika keluarga ini berangkat, keluarga besar Zakarian itu berhenti di Los Angeles. Itu 1 mil dengan dekat sekali dengan Azusa Street, tempat kebangunan rohani Pentakosta modern, William Seymour dan sebagainya itu. Ya, yang sekarang tempatnya Pak Niko kalau nggak salah dijadikan House of Prayer itu tempatnya di sana itu. Itu jadi sebab itu Demos Zakarian itu dalam sejarah gereja itu menjadi bagian dari Pentecostal movement gitu. Jadi tidak bisa ditutup mata karena dekat sekali. Berangkatnya dekat sekali dan jaraknya dekat, maka bahkan dikatakan sebagai tokoh Pentakosta, biarpun dia tidak mendirikan gereja. Ini menariknya. Kalau yang mendirikan gereja jadi Church of God, jadi Assembly of God, sidang jemaat Allah, kemudian berkembang dari sana, ya banyak gereja di Indonesia juga akhirnya berkembang dengan GPDI, GBS, GBI, dan macam-macam gereja yang lainnya. Ya, itu kita perlu mengerti itu kenapa? Nah, ini yang menjadi mimpinya the core vision yang dikatakan pada Demos Zakarian. Saya singkat aja, yang saya kasih kuning. Saya cuma tertarik untuk yang paling terakhir itu, those who had been so isolated, each in his presence of self, were linked in a community of love and adoration, Asia, Afrika, dan Amerika. Wah, tertarik saya dengan 3 negara yang di-highlight itu. Asia, Afrika, dan Amerika, where everywhere that had turned to life. Wow, itulah revival. Dari dead, revive. Kenapa saya tertarik 3 benua ini, Bapak-Bapak yang dikasih Tuhan? Kalau saya baru selesai riset doktorat saya, gitu. Salah satunya saya riset tentang pergerakan Pentakosta modern, dan ditemukan, dan ini data sudah menjadi data akademis ya Pak ya. Data akademis bahwa sekarang ini kebangunan rohani terbesar ada di 3 benua. Kira-kira bisa menebak? Asia, Afrika, dan South America, Amerika Selatan. Exactly the same dari visinya Demos Zakarian. Kebetulan lah kalau kita orang profetik percaya kebetulan itu ya harus kembali lagi di SOTV pria ya, harus diajar lagi Pak. Tidak ada kebetulan dalam kehidupan orang percaya. Yang sepakat katakan amin. Semua diatur oleh Tuhan, kita cuma lihat, kita itu we never initiate anything. Itu penting Pak. Kalau orang bisnis itu kan biasanya punya plan, punya apa. Bagi kita, we never initiate anything. Everything is God. Semua Tuhan, kita cuma menjadi bagian, berpartisipasi, bahasa Yunani-nya adalah metokos. Kita menjadi bagian dari kegerakan Allah itu. Ketika dapat, ayo kita bikin kegerakan. Maaf, saya tidak bisa bikin kegerakan. Maaf, saya bukan Tuhannya revival. Tuhan yang membuat kegerakan. Tuhan yang membuat revival. Tuhan yang membalikan keadaan. Kita cuma ikut, Pak. Kita cuma menjadi bagian. Dan itu yang mengapa Demos itu bisa luar biasa. Waktu itu
ada gelombang besar yang namanya Pentecostal Movement. Demos ikut dalam tsunami yang besar itu, berselancar dalam arusnya Tuhan, sehingga full gospel bisa menjadi sangat besar. Dia tidak initiate anything. Tuhan tahu waktu itu Pentecost sedang bergerak, butuh funding, maka Tuhan bangkitkan seorang Demos nangkap itu, maka dia funding. Dia funding orang-orang Pentakosta untuk khotbah keliling, gitu ceritanya, Pak. Karena dia tahu kairos, dia tahu waktu. Nah, ini side story aja ya, side story. Kan saya ada dulu di Berklee College of Music, saya ada School of Music gitu ya. Kemudian saya ketemu importer music ya. Salah satunya importin salah satu merek, saya tidak sebutkan aja dari Pizza karena saya nggak di endorse, nanti repot saya. Ya, waktu Krismon itu mau mati, Pak, karena tidak ada yang beli. Siapa mau beli piano gitu? Tiba-tiba dia katakan, ada seorang telepon saya, Pak Hani, apa? Beli piano banyak sekali. Beli piano banyak sekali untuk apa? Untuk gereja. Nah, karena di sini ada Pak Bernard, saya berani bilang, yang beli siapa? Pak Niko. Pak Niko beli piano, keyboard untuk membangun cabang waktu itu. Itu kesaksian dari kesaksian dari importirnya ya. Saya melihat apa, Saudara? Ketika saat yang sulit, ketika waktu yang sangat berat zaman Krismon, ada keluarga kita waktu itu di Jakarta menangkap, ini waktunya bangun gereja. Ini waktunya. Kalau nggak salah keluarga Allah di Solo pun di waktu-waktu sulit 98 itu gerejanya malah meningkat, Pak. Sama juga dengan COVID kemarin. Ketika itu masalah, beberapa teman saya melihat it's an opportunity. Ada wave yang dari Tuhan. Maksud saya kesaksian ini adalah saya highlight dari berbagai macam kelompok supaya kita mengerti. Mau kita di gereja apapun, kita di kelompok apapun, bagi saya nggak penting, bagi Tuhan nggak penting. Ya bagi Tuhan yang penting, are you with me or not? Amen. Are you with me or not? This is God's movement. Bukan full gospel movement. Bukan JDN movement. Bukan any other movement. God's movement yang kebetulan dalam tanda kutip Tuhan pakai Demos Sakarian untuk catch the vision. Kemudian dia hire di situ. Nah, ada 3 mandate. Kalau tadi dikatakan Pak Adam 3, ini mirip sama. The Gospel of Christ selalu bicara tentang Injil. Bicara tentang baptism Holy Spirit, saya mulai mengerti bahwa ternyata memang full gospel di hatinya Demos Sakarian ini cuma ada 3 ini. Gospel, Holy Spirit, funding. That's it. Jadi orang-orang full gospel itu harus murah hati, Pak Adam. Ya, kalau enggak harus murah hati, Pak John. Ya. Tapi kalau kita memang punya destiny memberi, malah bersyukur loh. Berarti memang akan diberkati besar sekali gitu. Enggak mungkin orang bisa memberi kan enggak punya kan. Enggak mungkin. Berarti full gospel ini mungkin didesain Tuhan ya untuk memang diberkati secara financially sehingga bisa funding untuk pergerakan itu. Itu menurut saya enggak mungkin lah full gospel businessman. Ya businessman itu ya urusannya duit, enggak ada urusan yang lain. Orang seorang bisnisnya. Dan itu untuk pergerakan Tuhan. Tetapi tidak boleh keluar dari 1 dan 2-nya. Fund ini. Fund itu nomor 3 yang dikatakan. Apa tadi kalau Pak Adam, destiny atau purpose tadi, ya, gospel, Injil, evangelical, Holy Spirit, Pentecostal, funding the work of God, bukan funding full gospel, funding the work of God, di mana saja yang Tuhan taruh di hati, Tuhan gerak untuk tubuh Kristus, itu adalah full gospel. Itu menurut saya yang saya pandang di situ. Dan ini key fact ya, the key fact of Armenia. Waktunya Pak Ani, waktunya ya. Oke, siap. Ya, cepat ya. Armenia menjadi negara pertama di dunia yang mengakui agama Kristen. Sebab itu Armenia itu anak sulung, Mbak. Ini padahal baru awalnya, Pak ya. Anak sulung ya, anak sulung. Jadi anak sulung yang pertama. Kalau anak sulung itu kayak anak sulungnya Abraham itu Ismail sebetulnya secara daging. Secara rohani Ishak. Anak sulung selalu double portion. Ada Ruben diganti Yusuf, Yusuf diganti Efraim, Efraim akhirnya kembali ke Yehuda. The firstborn, anak sulung Allah diberikan sama kita. Sebab itu Armenia itu double anointing, Pak. Indonesia itu yang sulung di Asia, terutama Asia Tenggara. Negara yang merdeka 1945. Jadi, believe it or not, Armenia itu anak sulung. Dari semua negara. Bukan Amerika, bukan Cina. Yang lain. Destiny-nya luar biasa. Kalau
Armenia anak sulung full gospel, jangan-jangan juga menjadi bagian dari anak sulung itu, Pak. Dan ini langsung dari saya, dilahirkan tadi berulang-ulang Pak Adam mengatakan, birthed by supernatural power of Holy Spirit, ya. Jadi ceritanya itu Armenia bukan negara Kristen, ada satu orang dikejar-kejar namanya Gregory, akhirnya menjadi Illuminator. Dia cuma menyembuhkan kaisar sesat ini, akhirnya satu negara menjadi Kristen karena rajanya mengalami mujizat. Jadi kalau kita cuma satu presiden gitu ya, presidennya ketemu Yesus, tobat semua se-Indonesia gitu Pak. Believe it or not, the birth of Armenia itu mirip dengan Israel. Yakub ketemu dengan Israel, ketemu dengan Tuhan, lahirlah Israel. Betul kan? Lahirnya Israel, perjumpaan dengan Tuhan di Sungai Yabok. Perjumpaan di Armenia ketika kaisar disembuhkan dengan kuasa supranatural. Seluruh negara bertobat. Prophetic message yang kedua, tempat lahirnya first family itu di Armenia, Pak. Full gospel harus kembali menjadi fellowship. Exactly betul. Koinonia as a family. Bukan sebagai organisasi. As a family. Amin. As a family. Ini message saya bisa cepat nanti saya kasihkan kalau bisa. The prophetic message yang ketiga, little flock. Armenia itu yang paling kecil. Sumanto mengatakan yang paling kecil akan kuberikan yang besar. The little flock. Bukan dari kekuatan uang, tapi dari yang kecil ini. Nah sekarang full gospel masalahnya sudah besar Pak. Kadang-kadang lupa bahwa sebetulnya destiny-nya yang kecil dari besar. Berarti full gospel ini tidak cukup hanya untuk full gospel. Saya ulang sekali lagi. Full gospel harus untuk bangsa-bangsa. Full gospel harus untuk global family. Full gospel harus keluar menjadi berkat bagi banyak bangsa. Bukan menjadi berkat atau memperbesar chapter lagi. That's the old past. Ini waktunya memberkati presiden, memberkati DPR, bukan hanya Indonesia. Nation after nation after nation after nation, the global family. Itu yang saya percaya. Yang keempat, the book Armenia has been open. Saya percaya, artinya destiny setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Kebetulan kalau saya boleh share sedikit, Juli tanggal 3-5 ini kita kumpulin orang-orang suku di Solo, ya, ada sekitar sudah banyak ya. Kita cuma batasi sampai 700 orang. Untuk berdoa ketika bersama-sama di Jakarta ada Empower 21, di Solo kita akan mengadakan sesuatu untuk berdoa. Karena kita percaya the book of the tribe has been open. Suku Armenia, ketika kita berdoa di Armenia kemarin, buku destiny-nya itu sudah dibuka. Maka kita akan melihat sesuatu yang baru, gelombang yang baru yang dikatakan new wave itu. Kalau saya percaya, saya harap pemimpin-pemimpin yang ada di full gospel percaya bahwa ini waktunya gelombang yang baru. Artinya apa? Keluar dari pemikiran sebagai pelayanan, tetapi mulai mengerti tubuh Kristus, apa yang harus dikerjakan. Full gospel for body of Christ. Dan ini yang penting, pelangi, ada hadirat Tuhan, kita harus recovenant lagi. Ini waktunya kita mengerti kembali ke perjanjian Noah lagi, bahwa kita itu satu suku saja. Bahkan sebelum ada 70 bangsa yang dilahirkan dari Nuh, kita semua itu satu tubuh, satu mandate, one body, one family, one kingdom. Apapun itu pelayanan kita. Dan full gospel itu dipakai Tuhan untuk meluruskan itu kembali. Bukan sekedar untuk pelayanan, tetapi untuk tubuh Kristus. Kita harus recovenant. Pelangi itu bukan hanya untuk full gospel, pelangi itu bukan hanya untuk JDN, GBI, atau yang lain. Pelangi itu untuk umat manusia. Sepakat katakan amin. Yang terakhir saya katakan ini apa yang dikatakan oleh Tom Hicks, ya saya singgung sedikit. Inilah mempelai yang kukasih, yang telah kutunggu, dia akan muncul bahkan setelah diuji oleh api. Inilah yang telah kucintai sejak awal waktu. Jadi sejak awal berdirinya gospel tidak pernah diperuntukkan hanya untuk memperbesar pelayanan, tapi to prepare the way of the Lord to come for the bride of Christ. Gunung Ararat ini adalah bukti dan saksi bahwa Tuhan berjanji dan tidak pernah ingkar janji. Puji Tuhan. Amin. Pak Hani, terima kasih. Kita applause teman-teman. Ya, bersama Pak Adam, jelas sekali disampaikan kepada kita, diingatkan pertama Pak Adam menyampaikan tentang bahwa kuasa itu adalah hak lahir daripada setiap kita. Tadi disampaikan oleh Pak Adam, itu tertulis benar ya, di dalam 2 Korintus 13 ayat 5 dikatakan begini teman-teman.
Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadinya teman-teman, bahwa Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Artinya kuasa itu ada di dalam kita karena memang Kristus hidup di dalam kita, teman-teman sekalian. Dan Pastor Hani menjelaskan tentang Demos, keluarga Demos. Tidak kebetulan saya sama Pak Bernard sudah ke Armenia, teman-teman sudah mengunjungi dari kejauhan kaki Gunung Ararat, dan saya sama Pak Adam akan menggagas suatu saat kita rame-rame ke sana ya, teman-teman sekalian. Bukan untuk apa-apa, tapi bahwa Indonesia itu benar-benar akan menjadi berkat bagi dunia ini. Tapi bagaimana kita menjadi berkat kalau kita tidak tahu kuasa yang ada di dalam kita? Bagaimana kita mau menjadi berkat kalau Roh Kudus yang di dalam kita itu tidak leluasa bergerak? Bagaimana kita menjadi berkat kepada dunia, teman-teman, kalau kita tidak mengerti visinya? Bagaimana kita menjadi berkat, teman-teman sekalian, kalau pengurapan Roh Kudus yang ada di dalam kita itu tidak dimanifestasikan? Baik, teman-teman, benar sekali bahwa kekuatan daripada FGB MFI adalah kesaksian. Sudah siap sebenarnya pesaksi. Nanti setelah pesaksi, saya minta Pak Bernard atau Ko Ayung atau beberapa teman yang ready apa yang Tuhan katakan, teman-teman sekalian, silakan. Tapi kita dengar dulu kesaksian. Ada cuma 3 menit ya, 3 menit ya. Pak Kiki sudah hadir? Ya. Ya Pak Kiki silakan. 3 menit Pak Kiki. Silakan Pak Kiki. Ya, terima kasih buat kesempatannya Pak John, buat teman-teman yang ada di SOTV. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang sungguh baik, sangat baik buat kehidupan saya dan keluarga. Saya mau menyaksikan bagaimana karya Roh Kudus yang Tuhan bekerja dalam kehidupan saya. Ya, saya bersyukur, saya memohon, berdoa, meminta Tuhan berikan saya untuk menjadi alat-Mu, Tuhan. Berikan saya tajam untuk menjangkau jiwa. Ya, puji Tuhan, selalu saya setiap doa minta sama Tuhan, Roh Kudus diberikan karunia untuk Tuhan pakai buat penjangkauan jiwa. Puji Tuhan. Dan sampai saat ini ada 3 presiden chapter yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saya untuk penjangkauan jiwa. Ya, ada 3 presiden chapter. Tapi yang saya mau saksikan ini yang beberapa minggu yang lalu, karya Tuhan Roh Kudus yang menggerakkan saya. Itu hari saya baru habis selesai chapter meeting di tempat kami di Villa Melati. Saya bersama Bro Aro pada saat itu. Setelah selesai chapter meeting, saya mau melakukan pembayaran. Nah, pada saat saya mau melakukan pembayaran, pada saat itu ada sesuatu yang Tuhan gerakkan hati saya, sesuatu hal yang buat saya Tuhan gerakan untuk saya menoleh untuk ke belakang gitu, untuk melihat ternyata ada sesuatu maksud yang Tuhan seperti bisikan itu, seseorang memerlukan pertolongan gitu. Jadi saya langsung pada saat itu saya merespon panggilan itu. Jadi saya langsung colek sama Bro Aro. Bro, saya merasakan sesuatu nih bro, saya bilang gitu, terhadap orang ini gitu. Saya merasakan ada sesuatu hal yang Tuhan gerakin untuk menjangkau orang ini gitu. Ya, saya langsung bicara sama Aro, langsung saya merespon. Saya minta hikmat. Dia kan dia bertiga sama orang tuanya sama adiknya. Saya langsung menyapa orang tuanya, tante tinggal di mana gitu. Oh, saya tinggal di Asobirin, dia bilang gitu. Terus saya kenalan, ini siapa, David? Oh iya, itu anak saya. Kebetulan dia lagi sedang sakit katanya. Dia kena autoimun. Saya nanya, Bro Aro, apa autoimun? Oh itu yang nyerang sel
yang dia nggak ada daya tahan tubuh karena terserang gitu penyakit itu. Saya kurang paham, saya tanya, oh jadi pada saat itu saya langsung Tuhan gerakin saya untuk saya mengaplikasikan apa yang saya dapat lewat prayer kemarin. Ya saya undang dia untuk sama-sama berdoa. Saya bilang, saya sama Bro Aru, saya langsung ambil sikap, saya langsung tangkap itu orang, saya pegang, saya berdoa, saya mengundang Tuhan Yesus. Pada saat itu saya udah nggak lihat lagi orang-orang yang kasir, mereka melihat kami itu kayaknya kok kenapa gitu. Saya langsung sikap, saya ambil, saya bilang dalam nama Yesus, you percaya ada kesembuhan, ada keselamatan. Saya berdoa, saya bersyukur hari itu sesuatu hal yang keluar dari hidup saya, dari pikiran saya, hati saya. Saya berdoa sampai hari itu juga saya menangis, orang itu juga merasakan sesuatu, dan ternyata puji Tuhan, dan dia saya yakin dia mendapatkan satu kelegaan gitu. Saya berdoa sama Bro Aro pada saat itu, dan ternyata benar setelah hari itu Bro Aro chat sama itu, bener kok hari itu saya lagi bener-bener saya dalam pergumulan yang berat nih, karena saya lagi sedang sakit, lagi drop, dia bilang tubuh saya lemah, jadi saya bersyukur didoakan gitu. Ya saya mengucap syukur, jadi ya saya bersyukur Tuhan kasih saya karunia untuk pekerjaan ini. Saya thank you buat SOTV malam ini yang berikan saya kesaksian bahwa itu Roh Kudus ada. Dan seperti saya ingat firman Tuhan, seorang wanita yang pendarahan 12 tahun, dia menjamah jubah Tuhan Yesus, dia dengan iman, dia sembuh. Saya berdoa, saya juga ingat gitu, bahwa sesuatu hal yang keluar dari tubuh Tuhan Yesus, saya juga merasakan ada sesuatu hal yang Tuhan gerakin buat saya menoleh ke belakang. Dan saya lihat dia butuh, dan ini pekerjaan Tuhan nggak stop sampai di sini. Saya mau jangkau ke rumahnya gitu. Saya lagi minta alamatnya, nomor teleponnya udah saya chat gitu sama Aro. Saya tinggal minta alamatnya, saya mau jangkau dia ke rumah. Dan saya udah janji 2 minggu kemudian, saya bilang kita ada meeting gitu. Nanti saya kirim undangan. Jadi saya bersyukur saya tergabung di SOTV ini. Saya emang rindu untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk penjangkauan jiwa. Ternyata apa yang saya doa, Tuhan udah berikan. Dan tanpa saya sadarin itu aja sih buat teman-teman semua, bahwa saya bersyukur bahwa Roh Kudus itu ada di dalam setiap hati kita. Baik. Terima kasih Pak John. Ya Pak Kiki, maju terus di dalam Tuhan, bahwa Roh Kudus itu adalah akar kerohanian daripada FGBMFI. Kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Jadi maju terus, kita semua sama-sama teman-teman. Kalau Pak Adam bilang di awal tadi, kita harus membawa Injil itu ke dalam fellowship. Itu benar sekali ya. Thank you Pak Kiki. Waktu kita berjalan sangat cepat ya. Pak Bernard ada yang mau disampaikan? Silakan Pak Bernard. Saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca pimpinan Roh Kudus sehingga kita bisa mengambil kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ini adalah strategi penginjilan pada waktu end time harvest yang melibatkan layman, saudara dan saya. Layman, movement, kegerakan kaum awam, kegerakan orang biasa yang diurapi dengan kuasa Roh Kudus di dalam end time harvest, tuaian besar akhir zaman. Tahun 1943, Dr. Charles Price, itu hamba Tuhan yang mengadakan KKR tenda yang dilakukan oleh Demos Syakarian, dia pembicaranya, begitu banyak orang yang hadir, saudara. Dan pada waktu itu Demos melihat yang terbanyak yang hadir itu adalah wanita, saudara. 1943, jadi artinya 8 tahun sebelum lahirnya FGBMFI, 1951,
Charles Price mengatakan kepada Demos Syakarian, dia katakan, Demos, era penginjilan besar-besaran yang semacam ini yang dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan, pendeta dan penginjil, itu akan berakhir. Saudara-saudara sekalian, kita setuju juga ya. Tahun 80, 90 dan sebelumnya itu, waduh, penginjilan KKR lapangan di gedung-gedung. Tapi sekarang sudah tidak terlalu seperti itu. Jadi ini apa yang dikatakan oleh Charles Price itu, dia katakan KKR yang semacam ini yang melibatkan hamba-hamba Tuhan full-timer, para pastor, penginjil, itu akan diganti. Bukan diganti, dilanjutkan dengan era yang melibatkan layman movement yang akan menyapu dunia. Dia katakan, wah, saya ketika membaca ini, saudara, wah, saya tergetar ini. Nggak kebetulan, dan artinya kita tahu, kita benar masuknya di FGBMFA ini pada waktu yang tepat. Karena apa? Kita ini akan dipakai Tuhan, dan sudah dipakai oleh Tuhan. Oleh sebab itu minta pengurapan Roh Kudus, saudara, supaya kita bisa dipakai dalam end time harvest ini, menjadi alatnya Tuhan, menjadi suatu elemen movement kegerakan akhir zaman ini untuk menjangkau jiwa-jiwa. Oleh sebab itu, hiduplah dalam kebenaran, hiduplah dalam kekudusan, supaya jiwa kita itu bisa sinkron dengan hatinya Tuhan Yesus, sehingga kita bisa tepat ngerti pikiran dan perasaannya itu. Kembali lagi, itu 1943, saudara. Dr. Charles Price, hamba Tuhan, mengatakan akan ada era layman movement yang akan menyapu dunia sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. 1955, 3 tahun setelah Demos mendapatkan visi dari Tuhan, Mordecai Ham, seorang hamba Tuhan dari gereja Baptis, dia berkata kepada Demos. Pada waktu itu mereka belum kenal, saudara. Dan Demos itu dikenalkan bahwa melalui KKR-KKR-nya Mordecai Ham ini, maka di sana salah satunya Billy Graham itu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan kemudian dia katakan kepada Demos, Demos, dalam soal FGBMFI, Full Gospel Businessman ini, aku lebih tahu daripada kamu. Dia ngomong sama Demos, sama pendirinya FGBMFI. Demosnya kaget tuh, ini baru 3 tahun ini. Ini 1955 kok ini ada orang, saya juga tidak kenal sama dia. Malah dia lebih tahu dari saya, katanya FGBMFI itu. Tapi kemudian Mordecai Ham dia berkata, saya ini berdoa terus-menerus pada Tuhan. Saya berdoa, dia seorang pendoa, saudara. Saya berdoa, Tuhan, apa yang akan terjadi? Tuhan, apa yang terjadi? Dan ternyata satu saat dia katakan, Tuhan itu memberitahukan, Tuhan akan memakai Full Gospel Businessman Fellowship International itu sebagai instrumen, sebagai alatnya Tuhan untuk layman movement. Kemudian di dalam terjemahan bahasa Indonesianya itu disebutkan FGBMFI adalah alatnya Tuhan untuk membangunkan orang awam. Ini disebutkan dengan awakening of the sleeping giant. Membangunkan tubuh Kristus. Membangunkan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang dikatakan yang seharusnya menjadi raksasa penginjilan. Tetapi mereka tertidur. Ini terjemahan bahasa Indonesianya ya, di sini ada. Jadi ini full gospel yang dipakai sebagai alatnya Tuhan untuk layman movement kegerakan ini membuat tubuh Kristus, orang-orang percaya yang tadinya enak-enakan tertidur, tidak memikirkan penginjilan, ini bangkit daripada tidurnya, saudara. Dan ini diteguhkan melalui apa yang dikatakan oleh Tommy Hicks. Tommy Hicks ini mendapatkan penglihatan tentang awakening sleeping of the sleeping giant ini
tanggal 25 Juli 1961. Sekedar kita tahu, Tommy Hicks ini adalah hamba Tuhan yang mendampingi Demos waktu malam tanggal 26 Desember 1952. Dia mendapatkan pada waktu Demos mendapatkan visi daripada Tuhan itu, Tommy Hicks ini ada di kamar sebelahnya, saudara. Dan ketika Demos mengatakan besok itu tidak jadi ditutup full gospel ini, karena Tuhan berbicara kepada saya. Ternyata Tommy Hicks itu mengatakan, saya mendapatkan suatu waktu ada doa pada waktu mendapatkan visi, Demos mendapatkan visi, itu ada terpaan gelombang kuasa Tuhan kepada dia, maksudnya ke kamarnya dia, sehingga ketika Demos masuk itu dia terkapar di tanah, kata saudara, di lantai. Wow, dan ini Tuhan pakai untuk meneguhkan hamba Tuhan ini. Dipakai tahun 1961, dia melihat suatu raksasa sedang tidur, saudara. Raksasa itu yang namanya sleeping giant tadi itu. Jadi dia mendapatkan tanggal 25 Agustus tahun 1961. Raksasa ini sedang tidur. Tetapi singkat cerita, dengan adanya hujan, tetesan air, hujan Roh Kudus, tiba-tiba giant ini, raksasa ini kemudian meleleh, saudara. Meleleh rata dengan tanah. Dan ternyata dari lelehan ini muncul ketika Tommy Hicks melihat, loh apa ini? Wah, dikatakan ini satu army. Ini adalah tentara-tentara Allah. Orang-orang awam, saudara dan saya, FGB MFI ini, yang dikatakan bangkit berjuta-juta orang, dikatakan memberitakan Injil Kerajaan Allah di mana-mana pada saat itu yang dia lihat itu. Kemudian dia melihat orang-orang ini memberitakan Injil, melakukan mujizat-mujizat, menyembuhkan orang sakit. Dan ini jutaan orang, inilah yang terjadinya Layman Movement ini, saudara. Saudara dan saya harus siap-siap akan hal ini. Dan kemudian saudara, ternyata kemudian setelah orang-orang ini bergerak, pada akhirnya tuayan besar, jiwa-jiwa begitu banyak, saudara. Maka itu yang dikatakan oleh Demos Syakarian, new wave of revival itu terjadi. Ya karena orang-orang ini, jadi orang-orang yang bangkit dari sleeping giant ini, sehingga akhirnya terjadi lawatan Tuhan, gelombang baru pertobatan di mana-mana, gelombang kekudusan di mana-mana. Bukan cuma bertobat, tapi para layman ini, orang-orang ini, mereka hidup benar, hidup kudus. Dan gelombang yang ketiga adalah gelombang pencurahan kuasa Roh Kudus yang luar biasa, saudara. Terjadi mujizat-mujizat, terjadi lawatan Tuhan. Itu yang sedang kita nantikan. 3 gelombang, pertobatan besar-besaran, gelombang kekudusan, gelombang pencurahan kuasa Roh Kudus. Ternyata kenapa kalau ada gelombang kekudusan ini? Saudara-saudara sekalian, kadang-kadang kalau kita cerita kekudusan, kadang-kadang ada yang sinis, mana mungkin kudus. Tapi tidak, bisa tidak. Itu harus, saudara. Kalau kita mau ambil bagian di dalam end time harvest. Karena apa yang dilihat oleh Tommy Hicks itu ternyata, setelah orang-orang ini kemana-mana, kemudian ternyata raksasa ini tidak tidur lagi, saudara. Raksasa ini bangkit, saudara. Dan ternyata dia melihat raksasa ini adalah tubuh Kristus yang berpakaian-pakaian kebenaran dan kekudusan. Karena tubuhnya, gerejanya, orang-orang percayanya, itu dia hidup dalam kebenaran kekudusan, menjadi mempelai Kristus. Itu tadi yang sudah ditayangkan tadi. Jadi sudah ditayang Pak Setiawan itu. Inilah saudara dan saya ambil bagian dalam end time harvest ini. Tujuannya, kalau boleh, jangan kita meninggal sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Kita akan menjadi tubuh Kristus yang begitu tidak bercacat, tidak bercela, hidup kudus, hidup benar, menjangkau banyak jiwa, dan
itu ada terus saja, saudara. Bukan cuma di dunia ini kita melayani Tuhan Yesus, tetapi selama-lamanya kita akan melayani Raja Yesus yang kita cintai itu. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. 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 Aku ingin berdoa. Saya ingin berdoa untuk mengimpartasikan roh yang daripada Tuhan untuk menjadikan kita suatu tentara Allah pada akhir zaman ini. Menjadikan kita suatu alatnya untuk kita bisa menjangkau jiwa-jiwa yang begitu besar. Hura masyarakat, mari Pak Joko naikkan pujian, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Saudara-saudara siap, kita tahu bahwa Tuhan akan memakai kita di dalam end time Kuasa-Mu sebagai alatnya. mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Kebenaran dan Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi curahkan. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Kuasa Jesus in you, Jesus in me, the hope of glory. Amin. Amin. Terima saudara, Amin. Yesus yang Kami di dalam terima. kita. Kasih Yesus, Dalam terima. nama Yesus. Melihat jiwa-jiwa, melihat orang lain yang masih sleeping, yang masih tertidur, yang masih belum bangkit jayanya ini. Ada belas kasihan Allah. Berikan kami belas kasihan-Mu Tuhan. Berikan belas kasihan Tuhan, supaya besok atau dimanapun kami melihat teman-teman kami, impartasikan Roh Yesus yang berikan saudara roh kasih, roh belas kasihan itu. Kuasa Allah tinggal di dalam kita. Roh di dalam kita itu lebih besar daripada roh apapun juga yang ada dalam dunia, yang menggerakkan melalui kesaksian kita, melalui perkataan kita, orang-orang percaya yang lain, lain akan menjadi lemen bersama-sama dengan kami. Gerakan besar di Surabaya, di kota-kota di seluruh Indonesia, seperti apa yang sudah dibuatkan oleh John Karet kepada hamba-Mu, kepada saya, bahwa new wave of revival itu akan terjadi di Indonesia, dan dari Indonesia akan terjadi new wave revival, gelombang kebangunan rohani yang baru ke seluruh Asia, seluruh dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kuasa ini saudara. Terima pengutusan ini. Aku mengutus engkau. Engkau mengutus engkau. Pergi menghasilkan buah jiwa-jiwa, menghasilkan buah-buah yang akan dipakai oleh Tuhan untuk membangkitkan, membangunkan sleeping giant di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menerima dan percaya rohnya menyala-nyala. Katakan Amin. 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 Ya, puji Tuhan. Teman-teman sekalian, bahwa kegerakan itu, New Wave of Revival itu besar sekali, teman-teman sekalian ya. Jadi, kalau Paulus bilang begini, teman-teman, di dalam Roma 10, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Maksudnya apa, teman-teman? Sebenarnya tujuan daripada SOTV adalah supaya kita memiliki roh yang sama, memiliki erangan yang sama, memiliki visi yang sama, teman-teman. Supaya kita ketika melakukannya itu dengan benar. Teman-teman, untuk untuk session 2 ini, saya sama Pak Adam itu rindu sekali supaya setiap orang daripada FGB Men dan Ladies of the Fellowship mulai melihat, mulai mempelajari
Apa sih sebenarnya visi FGBMFA itu? Iya kan, mengerti panggilan kita itu apa. Kalau tidak, kita tidak akan tertunda lagi revival itu. Tapi puji Tuhan teman-teman, hari-hari ini adalah hari-hari di mana Roh Kudus berkarya di antara kita. Saya dan Pak Adam mengajak, dan tentu Pak Bernard, Ko Ayung, dan Pak Lukman, dan semuanya kita, supaya kita sungguh-sungguh teman-teman. Sampai-sampai kita beli kapasitas Zoom 1000 loh teman-teman. Tapi jangan takut, kalau nggak hadir 1000, saya siap dipermalukan, tidak apa-apa teman-teman. Karena saya rindu banget, kalau sebenarnya kita sepakat sama-sama semua teman-teman, 1000 adalah jumlah yang sangat kecil gitu. Nah tapi inilah karena kita masih terdistraksi. Sebenarnya kegiatan kita banyak sekali, tapi kapan kita mengerang, kita menangis sama-sama seharusnya teman-teman. Kenapa belum terjadi? Nubuatannya sudah, ya kan, orang-orangnya ada. Tapi kenapa? Nah, inilah yang kita mau lakukan teman-teman. Jadi mari kita sama-sama bersehati, kita sama-sama periksa supaya kita ketika melakukan dengan benar. Yang ditulis transkrip daripada buku The Greatest Business in the World. Kemudian dari situlah dasar dia menulis buku-bukunya yang selanjutnya. Dan seluruh buku ini satu kesatuan teman-teman. Saya juga sama Pak Bernard dan teman-teman dengan mukjizat Tuhan sudah nyampe ke kantor yang disampaikan oleh Pak Adam di Costa Mesa teman-teman. Kantor daripada FGBMFA itu bagus banget. Dibuat dari marmer yang sangat teliti dan lain sebagainya. Tapi benar, justru disitulah kemunduran daripada FGBMFI. Makanya ditulis kepada kita buku-bukunya supaya fokus dari visi daripada FGBMFI itu bukan bangunan, juga bukan chapter. Tapi visinya adalah orang-orang, visinya adalah kita yang berfungsi teman-teman. Visinya adalah kita yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Visinya adalah bagaimana Kristus tinggal di dalam kita teman-teman. Itu visinya. Kalau ini tidak terjadi, tidak akan terjadi lawatan Tuhan. Jadi teman-teman, ini penting sekali. Ini demi untuk hidup kita teman-teman, bukan untuk organisasi daripada FGBMFA. Mengerang banget teman-teman kalau kita membaca, mendalami satu buku itu aja, akan sama erangan kita, tangisan kita akan sama. Kita akan menangkap isi hati Tuhan teman-teman, dan kita tidak akan ragu-ragu untuk membayar harga. Jesus, you're the